Pak D sama Bunda Maya kemarin viral lagi. Enggak. Baik-baik semuanya ya Pak D. Kalau sekarang malah lebih tenang lagi gitu. Aku nggak ada rasa takut, maksudnya kayak mau haters ngomong apa, ya monggo. Gitu. Ya para pembenci akan jadi pembenci. Mulan Jameela, di mana image pelakor terus terpatri pada dirinya hingga sekarang. Dengan beban berat yang harus terus dipikulnya itu, Mulan pun seolah wajib menyenangkan hati semua orang, serta meyakini semua orang jika dirinya menyesal pernah mengalaminya. Hal ini pula yang sempat membuat sosok Mulan kembali viral dan justru menuai simpati netizen saat acara gender reveal calon buah hati Al dan Alisa yang digelar hari Minggu kemarin. Ya, Mulan terlihat menghampiri dan bersalaman dengan Maya yang baru saja datang. Namun sayangnya, Maya justru terkesan mengacuhkan mantan rekan duetnya itu. Di sisi lain, benarkah Mulan dan Dhani juga dicibir netizen karena tampil salah kostum di acara itu? Lalu apa kata pakar ekspresi Girdi Putra terkait Mulan yang dicueki saat bersalaman hingga wajah dingin Maya? Ya Bun. Halo. Pak D sama Bunda Maya kemarin viral lagi. Enggak. Baik-baik semuanya ya Pak D. Kalau sekarang malah lebih tenang lagi gitu. Aku nggak ada rasa takut, maksudnya kayak mau haters ngomong apa, ya monggo. Gitu. Ya para pembenci akan jadi pembenci gitu. Jadi ya mudah-mudahan aku tidak menjadi pembenci siapapun. Ketika bersalaman dengan Maya, ya Mayanya memang cepat, ketika salaman cepat-cepat itu. Kalau ditanya apakah ada kemungkinan bahwa Maya masih menyimpan perasaan nggak nyaman dengan Mulan, saya kira sah-sah saja dan bisa-bisa saja ya. Karena sekali lagi kita nggak tahu Maya saat itu sedang dalam konteksnya buru-buru atau enggak, atau memang dia tanda petik cuek. Karena salaman sama Mulan tuh sangat cepat sekali, salaman berikutnya juga cepat sekali, dan kemudian matanya ke arah lain. Jadi tidak fokus ke arah Mulan yang ketika salaman. Ya, Mulan dan anaknya ketika salaman. Ya bisa dianggap bahwa itu adalah bagian dari masih adanya sesuatu yang mengganjal dirasakan Maya. Sesuatu yang mengganjal dirasakan Maya. Diduga masih terus terbebani rasa bersalah, Mulan sempat pula terlihat mendatangi kedua orang tua Maya untuk menyalami dan juga mencium tangan mantan mertua suaminya itu setibanya mereka di lokasi acara. Tidak hanya itu, dengan sopan dan penuh rasa hormat, Mulan juga terlihat memberikan kopi untuk orang tua Maya. Ya pastinya kalau aku sih yang paling penting sekarang adalah aku memperbaiki diri untuk bagaimana aku bisa memberi contoh yang baik untuk anak-anak. Yang ngerasa nyesel aja kenapa nggak dari dulu gitu. Yang ngerasa nyesel aja kenapa nggak dari dulu. Dan rupanya tidak hanya di acara gender reveal, kemarin juga digelar acara pengajian 4 bulanan kehamilan Alisa yang digelar di rumah Al-Ghazali. Selain Maya dan orang tua Alisa, hadir pula Ahmad Dhani bersama Mulan. Lagi-lagi, momen kebersamaan Maya dan Mulan di acara ini menjadi sorotan. Meski mereka duduk dalam satu deret, namun Maya terlihat dingin tanpa berusaha berinteraksi sedikit pun karena fokus di pengajian.
Benarkah Maya bahkan tidak sekalipun berusaha melihat dan tidak menganggap keberadaan Mulan meski mereka hanya duduk terpisah satu orang saja? Lihat Kak Alisha lagi, saya ikut nangis. Kalau ngomong masalah itu ya untuk siapapun lah ya. Ya kalau aku sih minta maaf sama siapapun ya. Meminta maaf itu bentuk kewajiban buat aku ya. Kalau tidak dimaafkan, dimaafkan atau tidak, ya itu kan udah haknya orang yang dimintai maaf sama aku. Bahagia, happy. Bagi kalau di keluarga aku kan rata-rata anak pertama cowok. Banyak cowoknya. Jadi ini terputus gak anak pertama dan cucu pertama cewek. Ya alhamdulillah disyukuri. Sesuai dengan prediksi Pak Ade nggak sih, mungkin kayaknya Pak Ade mengidamkan anak perempuan, cucu perempuan gitu. Bukan, kan isyaratnya udah ada. Ketika saya adopsi anak perempuan, ya berarti itu isyaratnya berarti perempuan. Cucu pertamanya gimana Pak De? Ya semoga sehat yang paling penting. Tapi kenapa harus suami aku gitu? Suami aku yang kamu ambil. Indara Rusli dan Jule, dua wanita muda berwajah cantik dan lugu, kini jadi buah bibir netizen. Bukan karena pesona mereka, melainkan karena hadir di tengah rumah tangga pasangan lain. Lantas seperti apa babak baru drama prahara dugaan orang ketiga yang menyeret mereka? Berikut inilah kisah dua wanita cantik yang mendapat label pedas, yaitu perebut laki orang versi muka polos. Pemirsa Silet RCTI seakan menelan kembali ucapannya sendiri semakin jadi bulan-bulanan publik. Pasalnya, perempuan yang sebelumnya lantang mengaku akan mundur dari hubungan dengan Insanul Fahmi setelah mengetahui sang pria masih berstatus suami sah dari bawah, tiba-tiba balik arah. Di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Ihsan ini. Klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Ihsan. Padahal Indara sempat melaporkan Ihsan dengan pasal penipuan lantaran mengaku sudah tidak beristri dan bahkan menunjukkan KTP bertuliskan single. Namun publik dikejutkan dengan keputusan Indara yang justru kembali ke pelukan Ihsan. Langkah itu dianggap banyak pihak sebagai sikap menjilat ludah sendiri. Apalagi kini pasangan tersebut juga kompak melawan balik dengan memburu penyebar CCTV. Antara suami aku tuh yang memang nggak mengakuin istrinya itu ada di kehidupan dia, atau mungkin ya si kakak itu udah tahu. Karena terakhir kata-kata dia itu bilang sama aku, akan kupastikan kalau emang kami berjodoh, tapi bukan dalam keadaan suami orang. Akan kupastikan kalau emang kami berjodoh, tapi bukan dalam keadaan suami orang.